Saya bukan alumni, tapi saya bisa lebih Al-Zaitun lagi daripada kalian. Ini Coach sangat memiliki sekali Al-Zaitun ya Coach ya. Ini luar biasa loh. Harus. Apa? Kalau bukan kita, siapa lagi? Apa yang mendorong Coach begitu besar mencintai Mahat Al-Zaitun nih Coach? Kepo dong. Ya, banyak yang bilang seperti itu, terlalu bela sekali ya. Kalau untuk tempat yang baik, kenapa harus malu-malu untuk membelanya? Oke. Kalau bagi saya seperti itu. Walaupun saya memang berbeda Keyakinan ya. berkeyakinan, untuk suatu hal yang baik, saya katakan baik ya baik. Jadi kebenaran ya haruslah kebenaran, bukan pembenaran. Assalamualaikum Merdeka, selamat sore rekan Prima semuanya. Mendung. Namun Nimas berharap tidak turun hujan dulu ya, sampai kelar acaranya di obrolan sore di kesempatan hari ini. Oke, Nimas dapat hadir temani rekan Prima semuanya kali ini di obrolan sore. Dan Nimas akan jadi teman baik rekan Prima hingga pukul kurang lebihnya 17.30 ya. Seperti biasa hari ini hari Selasa, kita mau ngobrol dengan teman-teman Nimas dari Mahat Al-Zaitun. Kali ini sudah hadir bersama Nimas. Beliau adalah Coach Hoki Robi Daniel Linelean. Betul ya Coach? Ya, betul. Ini tadi Nimas harus belajar mengejaknya dulu nih. Linelean. Ini marga ya Coach? Iya. Dari? Farm dari Sulawesi Utara, Manado. Oh, jadi Coach dari Manado? Sebetulnya lahir besarnya di Bandung. Heeh. Karena orang tua dinas ketentarannya di Bandung. Karena anak-anak lahir semuanya di Bandung. Jadi lebih cocoknya orang Bandung. Oh gitu. Berarti bisa dong ya dikit-dikit bahasa Sunda, Coach? Ya, mengerti. Mengerti. Tapi ngucapinnya bisa? Kadang-kadang. Kalau sampurasun jawabnya apa, Coach? Rampes. Itu paling basic ya, Coach? Basic banget. Jadi buat rekan Prima semuanya, Coach Robi begitu akrab panggilannya ya, Coach? Ya, di Mahat sendiri anak-anak memanggil saya Bung Robi. Bung Robi. Nah, berarti nih Mas harus manggil sama nih seperti anak-anak yang ada di Mahat Al-Zaitun ya. Bung Robi. Bung Robi ini adalah pelatih hoki nih rekan Prima di Mahat Al-Zaitun. Kalau misalnya rekan Prima semuanya selalu mendengar hoki itu menjadi olahraga favorit. Nah, ini dia nih kita hadirkan coachnya. Bung Robi. Oke. Bung Robi udah berapa lama nih melatih anak-anak di Mahat Al-Zaitun hokinya? Kurang lebih dari 2011, berarti sekitar 14 tahun setengah mungkin ya. 14 tahun setengah? Iya. Wow, lama juga ya, Coach? Sebelumnya saya kedinasan di Jayapura. Pernah di Irian? Iya, pernah. Berapa lama di Irian? Dari 2004 ya. Sampai? Itu kedinasan masih honorer. Sampai 2011 diajak oleh rekan yang di sini untuk memberikan coaching klinik di Mahat Al-Zaitun 3 hari ya. Akhirnya malah terus hingga sekarang, bahkan sampai NIP saya sudah keluar 2012 atau 2013. Malah saya lebih memilih untuk mengabdi di tempat ini. Mungkin memang ada maksud Tuhan dalam hidup saya untuk memberikan yang terbaik bagi Al-Zaitun. Apa yang membuat Coach Robi atau Bung Robi ini tertarik untuk mengabdikan diri di Mahat Al-Zaitun sehingga sudah kurang lebihnya 14 tahun setengah nih? Iya. Sebelumnya saya masuk ke Al-Zaitun pun sudah bukan sembarangan artinya. Saya sudah dengan berdoa sungguh-sungguh, saya cuma minta sama Tuhan, baik Tuhan, bila Engkau mengendaki Robi untuk mengabdi di tempat ini, tolong Tuhan jaga Robi, tolong Tuhan lindungi Robi, dan tolong Tuhan, apapun yang Robi lakukan di tempat ini berhasil, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya dasar itu
yang saya pakai di saat-saat itu adalah betul-betul lagi isunya teroris lah, segala macam. 2011 itu yang saya ingat, bahkan sempat ramai seperti itu. Namun kenyataannya sekarang berbalik, Al Zaitun makin Melesat ya. melesat, terbang tinggi lagi. Ini agak sedikit pribadi nih, Coach. Iya. Coach kan beda keyakinan ya. Iya, betul. Saya Kristen. Haha. Iya. Terus Coach merasa nyaman nggak di Mahat Al Zaitun? Dari awal saya merasa nyaman. Artinya memang Al Zaitun sesuai dengan motonya itu, sesuai semuanya. Bahkan toleransinya pun baik. Kalau tidak ada toleransi, mungkin saya tidak diperkenankan untuk melatih tempat ini. Sesimpel itu bagi saya. Sesimpel itu buat Coach ya. Iya. Dan akhirnya nyampe juga sama 14 tahun setengah ini ya, Coach. Nyangka nggak sih, Coach, bisa sampai selama itu? Tidak menyangka sama sekali. Namun ya semuanya pekerjaan Tuhan. Siapa yang bisa lawan? Betul. Tidak ada yang bisa lawan. Karena tadi ya, sebelum masuk sudah meminta, Kita berdoa kepada Tuhan ya. Iya. Pelatih hoki nih di Mahat Al Zaitun nih, rekan Prima ya. Hoki itu mungkin saat Coach di tahun 2011 orang masih awam. Hoki itu olahraga apa sih, Coach gitu? Emang ada peminatnya gitu? Emang bisa berkembang di Indonesia gitu? Ya, olahraga hoki itu sebetulnya olahraga yang sangat berseni. Seninya di mana, Coach? Karena harus mampu menggunakan alat Oke. sebelum bisa bermain. Mhm. Kalau sepak bola, voli tanpa alat, hanya tangan atau kaki langsung dengan bolanya. Oke. Kalau hoki tetap harus menggunakan stick sebagai alat untuk mengolah bola, seperti kita makan pakai sendok, tidak langsung pakai tangan. Nah, itu ada seninya. Oke. Nah, di Indonesia masih belum begitu bermasyarakat, namun sudah lama sebetulnya. Sudah hadir dan sudah menjadi olahraga prestasi di Indonesia. Tinggal masalah pengenalan masyarakat harus terus diperkenalkan terus sih sebetulnya kepada masyarakat. Untuk di Indramayu sendiri sebetulnya ya masih jarang, hanya di Al Zaitun saja yang ada. Hanya di Al Zaitun. Iya. Ini juga sebenarnya agak nyeleneh ya. Masa pondok pesantren olahraganya hoki? Iya nggak sih, Coach? Ya, sebetulnya mungkin karena alatnya dianggap mahal, jadi cukup agak tersortir yang mau ikutannya. Kalau sepak bola mungkin nggak usah pakai sepatu, masih bisa main bola. Oke. Kalau hoki harus pakai apa? Mesti pakai kayu. Tadi pakai stick itu ya, Iya. sebagai alat untuk mengendalikan bola atau bermain hoki. 14 tahun setengah, sekali lagi bukan waktu yang pendek Sebentar, ya. atau sebentar ya, Coach. Selama Coach menjadi pelatih hoki di Mahat Al Zaitun, ini prestasi apa saja yang pernah diraih oleh para pelajar di Mahat Al Zaitun nih, Coach? Sebetulnya cukup banyak, bahkan saya sendiri sudah lupa. Cuma yang tertinggi ya kita bisa berpartisipasi di tingkat Asia, itu untuk mewakili Indonesia. Ya, seperti saya pakai sekarang ini jaket dan kaos yang Jersinya saat ya? itu dipakai officially saat untuk bertanding di Thailand. Itu di kejuaraan Women Hockey Challenge
yang second woman hockey challenge saat dulu. Yang saat itu dipercayakan kepada Mahat Al Zaitun posisi saat itu. Dan sebelum-sebelumnya kita sempat ikut Porda juga, mewakili Indramayu. Dan untuk yang kategori fieldnya kita juara, dapat emas. Untuk yang indoornya, yang putrinya dapat perunggu. Oke. Dan yang putrinya yang di field juga dapat perunggu. Jadi kita mendapatkan 1 emas dan 2 perunggu Di Porda. di Porda saat itu. Oke, kita skip dulu yang di Porda nih. Iya, Nimas tertarik membahas untuk Al Zaitun menjadi salah satu wakil saat di Thailand. iya. Ini wakil untuk Indonesia atau Jawa Barat nih, Coach? Itu wakil Indonesia saat itu. Untuk woman-nya. Woman. Namun anak didik yang saya latih ini kan masih junior sebetulnya, Junior tuh artinya? di bawah woman. Oh, Girls harusnya. girls, teenager ya. Teenager harusnya. Oke. Namun dipercaya oleh pengurus saat itu adalah masih PHSI sebelum sekarang menjadi FI. Dulu masih yang diakui oleh KONI dan KOI adalah PHSI saat dulu. Namun terjadi dualisme menjadi FI. Dan itu pun juga setelah saya tahu ternyata baru ditandatanganinya peralihan dari PHSI kepada FI-nya ternyata baru 2022. Sudah lama kejadian, tapi baru diresmikannya berarti baru 2022. Kalau ini memang untuk woman dan perwakilan dari Indonesia Mahat Al Zaitun yang saat itu masih junior, masih teenagers atau girls ya. Berarti harus menyisikan banyak lawan dong saat itu ya, Coach. Yang usianya lebih tua daripada usia yang menjadi wakil dari Indonesia. Betul. Yang diwakili oleh Mahat Al Zaitun. Betul. Namun pada saat itu kebetulan memang kita mampu, tim hoki kitanya mampu untuk mengalahkan tim-tim yang dari yang lain, bahkan yang lebih di atasnya. Mungkin kepengurusan saat itu melihat, oh, walaupun mereka masih girls, tapi diberikan kesempatan. Jadi yang mahal adalah kesempatannya. Yes. Kalau bagi saya, kesempatan, apalagi bisa dalam satu dalam satu tim yang sama-sama, itu kesempatan yang jarang sekali. Itu tahun berapa, Coach? Itu tahun 2015. Tahun 2015. 15. Dan waktu itu masuk sampai ke berapa? Kita mampu mengalahkan Kamboja saat itu. Oh ya? Iya. Kamboja. Iya. Namun dengan tim yang lain, Thailand, Hong Kong, China, kita kalah. Karena ya memang secara fisik, secara teknik mungkin kita bisa mengimbangi, tapi secara fisik kita bisa kalah jauh. Tenaganya berbeda. Women and girls, iya kan? Ini udah menurut Nimas prestasi yang sangat luar biasa, mampu mengalahkan yang lebih senior ya, karena kita masih junior saat itu. Terus prestasi itu berlanjut nggak, Coach? Setelah dari Kamboja? Setelah dari Thailand tadi. Iya. Di sini sebetulnya ada agak sedikit ironi. Setelah kita mengikuti kejuaraan tersebut, justru malah kita diskorsing. Why? Pihak FI dianggapnya saat itu. Kenapa, Coach? Kok bisa? Padahal berprestasi loh. Dan itu pun atas, kalau dari data yang saya dapat dari Facebook saat itu, saya belum terima secara suratnya saat itu. Oke. Hanya lihat di Facebook bahwa
kami dan pengurusnya diskorsing sepihak, artinya seperti itu. Dan itu atas laporan dari FAI Jawa Barat, dia bilang seperti itu. Tanpa ada alasan. Alasannya ya karena kita bermain di tingkat Asia tersebut. Loh, kan Padahal tadi- secara resmi Iya. itu diakui oleh kepengurusan tingkat Asia aja itu resmi. Dan kita berangkat dari yang memang diundang secara resmi. Mm-mm. Salahnya di mana? Namun ya sudahlah, kalau dianggap salah, bagi kami yang penting anak-anak punya kesempatan untuk bermain seperti itu. Ada. Namun Mm-mm. setelahnya seharusnya tindak lanjut dari pengurus yang memberi kita men-scoring kitanya, Mm-mm. seharusnya ada tindak lanjutnya. Kalau memang kita tidak salah, Mm-mm. kenapa mesti scoring? Dan salahnya di mana? Ini sih agak aneh sih Coach menurut Nimas ya. Ada dapat undangan resmi, ya kan? Sudah sempat bertanding dan mampu mengalahkan Kamboja saat itu ya. Terus tiba-tiba balik ke tanah air dapat scoring. Ya, Scoringnya berapa lama waktu itu Coach? sekitar 3 tahun lah. 3 tahun dan itu Ya, tanpa secara alasan. tertulis sih, yang saya lihatnya sih 3 tahun seperti itu. Dan saat ini masih ada kabar beritanya nggak Coach? Scoringnya itu dicabut atau ada surat resmi dari Persatuan Hoki ya Coach? Tidak ada, cuma hanya gugur dengan berjalannya waktu. Oh my God. Tidak ada tindak lanjutannya seperti apa. Ya, ini bagi saya sih pembelajaran bagi semua, bagi saya, Mm-mm. supaya kalau mau ke arah yang lebih profesional, ayolah kita lakukan dengan lebih profesional. Mhm. Jangan hanya sedikit-sedikit men-scoring pemain, Tanpa dengan Pelatih. alasan. walaupun dengan alasan, tapi kalau alasannya sudah benar, kenapa mesti tetap di-scoring? Seperti itu. Lalu upaya yang sudah ditempuh oleh Coach dan Mahat Al Zaitun, Upaya yang kita lakukan ya kita fokus membina saja. pada akhirnya. Tetap melahirkan atlet-atlet, toh akhirnya dimanapun mereka berada, pengurus pusat maupun pengurus daerah, toh mereka tetap mengambil atlet yang kita latih, yang kita lahirkan, tanpa berkoordinasi dengan pihak kita. Mhm. Itu kan tidak profesional sebetulnya. Kalau profesional itu bikinlah surat Ya. kepada satu klubnya, Mhm. baru minta untuk si atletnya kita mau pakai untuk jadi tim daerah, tim nasional. Ya. Namun selama ini yang dilakukan hanya selalu menghubungi atlet secara langsung, Secara menghubungi pribadi orang ya. tuanya atlet secara langsung. Oke. Saya rasa itu kurang profesional. Bahkan kemarin 2 atlet kakak beradik dipakai untuk memperkuat tim di Jawa Barat untuk hoki yang di Sumatera dan Aceh itu loh Coach. Yang kakak adik ada. Ada. Saya baru dengar ini. Iya, dipakai oleh Jawa Barat untuk mewakili Jawa Barat di PON Sumatera Aceh. Nanti Nimas coba cari tahu namanya. Nimas lupa Coach karena memang udah lama gitu loh. Iya. Itu salah satu hasil asuhan Coach juga sepertinya. Ya lebih tepatnya lagi kesungguhan mereka dalam berlatih. Kesungguhan mereka dalam berlatih dan mereka punya angan-angan, mereka punya cita-cita, ingin menjadi yang lebih baik, ingin berprestasi. Bahkan mereka, saya yakin para alumni yang sudah lulus dari Mahat Al Zaitun juga ingin sekali untuk membela alma maternya. Iya. Bahkan sampai mereka lulus, karena terjadi ironi scoring seperti ini, akhirnya mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk membela alma maternya. Walaupun hanya sekali, mereka punya kerinduan seperti itu. Gitu. Ya, yang kita tahu bahwa satu-satunya sekolah ya boleh dibilang seperti itu
atau lembaga pendidikan yang concern banget melatih dari tingkat dasar sampai ke tingkat profesional, ya cuma ada di Mahat Al Zaitun. Karena memang sistem pendidikan yang tidak terputus atau ekosistem pendidikan yang tidak terputus itu ya Coach. Betul. Ini akhirnya melahirkan atlet-atlet yang memang tinggal pakai akhirnya. Ya Coach. Sebetulnya kalau di Mahat Al Zaitun, kalau saya lihat-lihat, sebetulnya bukan sekolah olahraga, namun semua santrinya tersebut menjadi atlet bagi daerah dimanapun mereka kembali nantinya. Ya. Baik itu mau di cabang olahraga basket, voli, atau apapun. Dan kebetulan yang saya latih adalah sekarang hoki. Saya bilang kepada mereka, ya yang paling penting bukan hanya hokinya, bukan hanya olahraganya. Oke. Jadilah diri kamu yang benar-benar punya potensial, dan semoga memang dari hoki juga mereka bisa mendapatkan beasiswa. Yes. Dan terjadi dari hoki bisa mereka mendapatkan beasiswa, bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau hanya untuk jago main hoki aja terlalu kecil bagi saya selalu ingatkan sama mereka. Oke. Karena yang paling penting adalah kamu bisa hadapi kehidupan. Hadap kehidupan lagi lebih baik. Oke. Bukan hanya sekedar hoki. Ini bakal jadi obrolan yang seru banget ya Coach ya. Dan saya mengundang Anda untuk bisa bergabung ya, baik melalui line telepon atau melalui WA di 085321899582. Dan selain Anda bisa mendengarkan Prima FM melalui siaran analog seperti ini, bisa juga didengar melalui live streaming di primafmindramayu.com, melalui aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden ya. Cari aja Prima FM Indramayu 95,8 FM. Oke, kita balik lagi bersama dengan Bung Robi atau Coach Robi. Beliau adalah pelatih hoki di Mahat Al Zaitun. Olahraga yang boleh dibilang elit ya Coach? Ya, sedikit. Sedikit ya. Ya. Karena memang olahraga ini beberapa tahun belakangan ini kurang begitu populer, tapi di tahun 2025 tadi coba nih Mas baca-baca sudah mulai populer nih Coach. Iya. Karena sudah lebih berkembang lagi. Ada kejuaraan yang hoki five-a-side, hoki indoor, hoki outdoor, dan kebetulan juga saat kemarin berapa tahun kemarin itu kan kita juara juga indoornya, mampu mengalahkan Malaysia. Seperti yang saya bilang pada mereka Coach, juga. tahun berapa itu Coach mampu mengalahkan Saya Malaysia? lupa. Itu 2 tahun lalu kah? Saya lupa. Karena memang peta kekuatan di Indonesia sebetulnya saya lihat dari dulu udah saya baca. Kalau di tingkat field outdoor ya kita masih berat kalau untuk menyaingi Malaysia. Oke. Tapi kalau indoor selayaknya kita harusnya memang bisa juara karena indoor lebih berkembang di Indonesia saat dulu daripada di Malaysia. Kalau di tingkat Asia Tenggara ya. Nah, mungkin menurut saya penilaian saya adalah karena kita lebih banyak bermain indoor saat itu, saya masih hanya sebagai wasit malah. Saya masih SMA tapi mampu untuk mewasiti di tingkat yang antar mahasiswa. Saat itu masih Pak Primadi Tabrani. Saat itu. Jadi di Malaysia tidak terlalu populer hoki indoor, tapi di Indonesia lebih populer. Dan Mahat mahasiswa. Mahat Al Zaitun itu memiliki lapangan indoor dan outdoor ya? Ya. Indoornya juga Luar keren. biasa itu. Outdoornya juga keren ya. Iya. Dan nggak kaleng-kaleng lagi punya lapangannya ya. Untuk outdoornya ada berapa, Coach?
di tingkat sekolah atau tingkat mahasiswa sekalipun, tingkat klub sekalipun, tidak ada yang mempunyai 1 lapang indoor dan 2 lapang field. Seperti itu. Artinya Mahat Al Zaitun sebenarnya konsen dalam mencetak atlet hoki dong, Coach. Betul. Lalu apa yang melatari melatar belakangi Coach ya? Atau Coach saat ditawari oleh Mahat Al Zaitun ya untuk bisa gabung dengan Mahat Al Zaitun, membuka cabang atau membuka ekstrakurikuler hoki menjadi salah satu ekstrakurikuler yang menjadi favorit kan di para pelajar Mahat Al Zaitun. Saya sendiri sebetulnya kan hanya meneruskan dari yang telah berjalan. Karena itu saya baru bergabungnya kan 2011. Jadi saya diajak untuk memberikan coaching tadinya. Jadi kesempatan saya memberikan coaching, saya pikir oke lah, 1, 2, 3 hari, 1 minggu. Akhirnya kok malah jadi terus dan akhirnya menetap hingga sekarang. Itu artinya ada maksud Tuhan dalam hidup saya. Ada yang harus diperbaiki mungkin di Al Zaitun, ada yang mesti diperbarui mungkin di Al Zaitun, ada yang harus dirubah mungkin di Al Zaitun dari keilmuan yang saya punya. Artinya saya cuma melihat dari situ aja. Dan memang mungkin segala sesuatu yang terjadi dengan saya dimanapun saya berada, saya udah percaya bahwa itu pasti ada maksud Tuhan dalam hidup saya. Atau ada ketertarikan karena pelajar di sana sangat antusias? Atau Syekh Al Zaitun, Syekh Panji Gumilang memang concern? Terbukti tadi ada 3 lapangan, outdoor dan juga indoor, Coach. Awal saya melihat, saya cukup takjub juga. Karena ternyata ada sekolah yang betul-betul memberikan fasilitas, memberikan kesempatan atas hobi yang saya suka. Oh gitu. Olahraga hoki ini memang saya cinta bermain hoki. Emang Coach menggelutinya dari usia berapa sih, Coach? Saya sendiri sebetulnya baru bermain hokinya dari sejak SMA kelas 1 lah. SMP baru sekedar mengenal karena di Manado? Di Bandung. Oh, di Bandung. Karena di lingkungan tempat saya tinggal itu memang banyak pemain-pemain yang berkualitas dan memang atlet nasional juga. Dan klub saya saat itu, klub Mandala, itu memang juara-juara terus di Bandungnya. Seperti itu. Dari situ otomatis saya jadi ada ketertarikan untuk bermain hoki. Sebelumnya saya main basket. Gitu. Akhirnya saya melihat seninya di dalam bermain hoki. Saya tertarik ingin, saya harus mampu juga. Kayak saya senang nih main, seru gitu. Gitu. Akhirnya ya setelah lulus SMA, saya langsung sudah, ya puji Tuhan, saya diberikan kemampuan dan mampu bersaing dengan para senior. Saya bisa dipanggil untuk pelatnas hoki Pusatan Latihan Nasional. Sempat menjuarai apa nih, Coach? Kalau Coach sendiri, ya saya paling di tingkat klub, ikut dengan di Mandala juara. Terus kalau di antar mahasiswa itu tempat saya kuliah dulu di Stay Jakarta, angkatan saya memang selalu juara di event apapun. Bahkan mewakili juga ikut POM ASEAN, pekan olahraga mahasiswa ASEAN. Saat itu hanya medali perak yang kita raih, kalah sama Malaysia. Lagi-lagi kalah dengan Malaysia. Selalu ya. Berarti tingkat hockey field ya. Berarti kalau kita peringkatkan, kalau nasional hoki di Indonesia peringkat berapa, Coach? Sekarang ini? Kalau indoor di atas Malaysia. Indoor di atas Malaysia karena tadi ya.
Ya. Oke. Kalau hockey field masih di bawah Malaysia. Masih di bawah Malaysia. Namun saya percaya kalau kita benar-benar melakukan pembinaan sungguh-sungguh Mhm. dan betul-betul secara profesional Mhm. dan tidak terlalu politis Mhm. dan benar-benar kesungguhan untuk menciptakan, melahirkan atlet-atlet yang berkualitas bagi Indonesia, Mhm. saya yakin ke tingkat nasional, tingkat internasional Indonesia mampu. Oke. Tapi ayo secara profesional. Kalau tidak profesional sampai kapanpun tidak akan pernah mampu. Dan kesungguhan itu coach tunjukkan dengan beradanya di Mahat Al Zaitun yang memang tadi dari tingkat dasar MI sampai dengan MA. Mahasiswa ada nggak coach yang ikut di Mahat Al Zaitun? Sempat ada, namun sekarang terjadi vakum lagi. Jadi hanya tingkat MI, Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, hingga ke Aliyah saja untuk saat sekarang. Namun saya percaya mereka dengan sungguh-sungguh suatu saat akan memberikan yang terbaik bagi Al Zaitun, dan saat mereka lulus nanti dimanapun mereka berada pasti akan bisa berprestasi untuk dirinya dan untuk daerah dan untuk nasional dimanapun mereka akan berbakti nantinya. Dengan catatan itu tadi ya coach, Ya. tidak ada yang dalam tanda kutip ya. Membatasi prestasi dari para pelajar Mahat Al Zaitun yang mengikuti ya olahraga hoki sebagai olahraga prestasi untuk mereka ya coach ya. Betul. Oke, tantangan terbesarnya apa sih coach kalau tingkat MTS dan juga MA? Nih Mas rasa masih bisa dibilangin lah. Nah kalau melatih yang di tingkat dasar atau MI ini apa tantangannya nih coach? Kalau tingkat Madrasah Ibtidaiyah, sebetulnya kita hanya baru memberikan dasar-dasar bagaimana melempar, melompat, Oh, oke. sebetulnya. Terus bagaimana safety dalam bermain hokinya dulu, dan mereka masih hanya senang-senang dulu biasanya. Jadi secara aturan kita berikan keluasan untuk mereka senang bermain. Terus dalam saat bermain terjadi perselisihan, mau meminta maaf, Oh gitu. terima kasih. Oke. Itu yang paling penting bagi saya. Baru kelas 4 hingga kelas 6 mungkin bisa dipoles dengan teknik-teknik lebih lagi, supaya mereka senang untuk mengolah bola tersebut, sehingga pas saat nanti sanawiyahnya saya tinggal memolesnya lebih mudah. Oke. Nah, tingkat sanawiyah pun juga itu masih galau karena masih di bawah bayang-bayang aliyah. Walaupun kelas 3 ibaratnya kelas 9 artinya. Kalau kelas 9 tetap masih di bawah bayang-bayang kakaknya yang aliyah kan. Biar gimana pun mau jadi senior tapi masih junior. Aliyah udah gagah ya coach ya berarti ya. Aliyah pun yang kelas 1 masih di bawah bayang-bayang kakaknya. Tapi pas giliran udah jadi kakak, udah kelas 12. 12, galau lagi. Nanti lulus mau jadi apa? Nanti mau bermain di mana? Aduh. Sedih ya Nanti mau coach ya. bertanding di mana? Seperti itu. Oke, karena memang olahraga hoki ini ya hanya ya boleh dikatakan hanya segelintir ya. Segelintir Kalau di Indramayu belum ada. belum ada ya. Ya. Tapi di daerah-daerah lain sudah cukup banyak. Oh, oke. Tadi di Bandung juga sangat populer ya coach ya. Olahraga hoki ya. Saat dulu. Saat dulu. Nah, coach, pentingnya apa sih, coach? Anak-anak secara basic, kalau tadi dirangkum bagaimana dia meminta maaf, bagaimana dia coba belajar sportif terhadap teman atau lawan mainnya.
Kalau kalau kita gabungkan itu attitude kan? Perlunya apa sih mengajari anak-anak MI ya atau tingkat dasarnya ini belajar attitude nih dalam berolahraga, khususnya hoki. Untuk di hoki, Mm-mm. kenapa saya pisahkan antara yang MI, Sanawiyah, dan Aliyah? Mm-mm. Kalau Sanawiyah Aliyah bisa digabungkan. Kalau MI belum, Oke. karena kekhawatiran saya tutur kata tingkah laku bisa menular. Oh ya. Kalau yang tidak baik Mm-mm. di Sanawiyah, tutur kata tingkah lakunya cepat sekali diserap oleh MI. Seperti Oke. itu. Dan DMI betul-betul kalau kita dididik dengan baik, Mm-mm. saat sanawiyahnya otomatis lebih mudah kita membentuk fisiknya, tekniknya. Karena kalau sudah tutur kata sudah terjaga dengan baik, tingkah laku sudah terbina dengan baik, pembentukan karakter awal di MI itu penting. Baru sanawiyah pembentukan karakter selanjutnya. Aliyah pembentukan karakter yang lebih tinggi lagi. Bahkan tingkat mahasiswa pun juga pembentukan karakternya udah berbeda Oke. dengan aliyah. Mhm. Nah, itu kita sebagai pelatih, sebagai pendidik kita harus jeli akan hal itu. Oke. Kalau sekedar melatih gampang. Mhm. Mhm. Teknik dasar semua sama. Ya. Tapi bagaimana kita memberikan pelatihan yang benar-benar dengan hati dan benar-benar kita punya kesadaran ingin generasi ke depan itu jadi lebih baik. Terutama seperti di hoki, Ya. dalam kondisi kita tertekan sekalipun secara kepengurusan, namun kita tetap dididik oleh pimpinan kita. Bagaimana tempat kita ini adalah ibu kitanya bisa melahirkan atlet-atlet yang luar biasa, yang mereka punya karakter yang baik, baik di dalam hoki maupun di dalam kehidupan masyarakat. Otomatis alma mater kita punya kualitas dalam hal teknik, dalam hal karakter, dan itu dilihat dimanapun nanti mereka berada. Itu yang lebih penting, bukan hanya jago main hoki. Bagi saya sih seperti itu. Artinya pembentukan karakter menjadi prioritas utama Coach Robi ya? Iya. Dalam pembelajarannya saya upayakan mereka merasa homey. Oke. Harus merasa mereka berada dalam keluarga, karena mereka tinggal jauh dengan Ya. keluarga. Karena itu sebetulnya cabang-cabang hoki, basket segala macam harus tumbuhkan rasa kekeluargaan. Akhirnya mereka senang untuk bermain hoki, senang untuk mau berseni, karena mereka merasa tinggal di ibunya. Apa itu? Mahatausi itu adalah ibu kita kan? Iya. Saya adalah bapak kita. Dan kami sebagai pelatih, guru-guru itu adalah kakak-kakak mereka yang harus kita bimbing. Dengan kitanya merasa memperhatikan dan memberikan perhatian sama mereka dengan memberikan rasa nyaman, rasa senang, dan di saat mereka salah jalan kita mau menegurnya, justru mereka akan merasa saya ini memang benar diperhatikan, benar dididik. Tapi kalau dicuekin gitu aja, mereka pun akan liar nantinya. Seperti itu. Jadi sangat bagus sebetulnya apa yang sudah dilakukan di Al-Zaitun. Tinggal kita perbaiki mana yang lebih baik lagi ke depan. Yang kira-kira bisa menunjang olahraga dan seni. Kita atur waktunya antara asrama dengan sekolah, dengan tempat berlatih, waktunya tepat dan tidak terburu-buru,
mereka akan lebih nyaman untuk berolahraga dan berseni. Nih Mas nih lihat Coach Robby nih orangnya begitu sabar banget dalam melatih, dalam mengajarkan, ya kan? Apa sih yang membuat Coach Robby bisa sesabar itu menghadapi para pelajar yang notabene dari keberagaman karakter, ya, keberagaman sifat, ya. Apalagi Coach Robby itu mampu menjadi ayah, mampu menjadi ibu, orang tua lah. Perannya ganda Kakak, banget nih, jadi kakak juga. ya. Jadi saudara, harus seperti itu. Apa coach yang membuat Coach Robby begitu sabar dengan para pelajar di Mahat Al Zaitun nih? Karena kalau dilihat dalam kehidupan saya sendiri, saya belum berkeluarga, tapi saya punya banyak anak ibaratnya. Yang harus saya didik, pola pikirnya, tutur katanya, tingkah lakunya. Ya, minimal mereka jadi lebih baik untuk dirinya sendiri di hadapan orang lain. Dan orang tua bisa jadi bangga akan mereka. Otomatis orang tua bangga, Mahat Al Zaitun pun bangga. Kenapa bangga? Artinya Mahat Al Zaitun berhasil menciptakan pribadi-pribadi yang berkarakter, yang positif, bukan berkarakter negatif. Itu lebihnya. Dan dalam saya melatih juga ada saatnya saya harus keras, saya keras. Tapi bukan berarti kasar. Ya. Karena bagi saya, dari tutur kata pun bisa menyakiti hati orang. Betul. Apalagi dari tindakan. Saya sekecil mungkin untuk berkata kasar, namun namanya perhatian, namanya didikan, terkadang kita harus keras. Dan disesuaikan dengan kondisinya. Dan syukurlah anak-anak bisa menerima saya walaupun kadang saya harus berkata keras. Seperti itu. Setelahnya saya baru koreksi diri apakah saya terlalu keras. Oh ya? Kadang ada juga yang sampai menangis. Ada sampai menangis. Oke. Tapi saya bilang lebih baik saya bikin kamu menangis saat sekarang daripada nanti kamu menghadapi hidup ini kamu bukan hanya sekedar menangis tapi tersiksa nantinya. Karena di luar akan lebih jahat daripada apa yang sudah kamu alami di dalam Mahat Al Zaitun. Seperti itu. Tapi mereka nggak keberatan ya? Lebih menerima sekarang. Lebih menerima. Iya. Banyak Dan alumni yang senang malah. Oke. Sampai sekarang masih berhubungan dengan alumni nggak? Ada aja. Dan bahkan sama alumni saya bilang, saya bisa lebih keras pada kalian nantinya. Dan saya bisa lebih, saya bukan alumni tapi saya bisa lebih Al Zaitun lagi daripada kalian. Ini coach sangat memiliki sekali Al Zaitun ya coach ya. Ini luar biasa loh. Apa? Kalau bukan kita siapa lagi? Apa yang mendorong coach begitu besar mencintai Mahat Al Zaitun nih coach? Kepo dong. Ya banyak yang bilang seperti itu, terlalu bela sekali ya. Kalau untuk tempat yang baik kenapa harus malu-malu untuk membelanya? Oke. Kalau bagi saya seperti itu. Walaupun saya memang berbeda keyakinan ya. berkeyakinan untuk suatu hal yang baik, saya katakan baik ya baik. Jadi kebenaran ya haruslah kebenaran, bukan pembenaran. Ya. Oke. Baik, di line telepon kita nih coach sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya coach, dan kita coba akan jawab ya coach. Di 085321899582. Jadi rekan Prima sekali lagi yang mau bertanya dengan Coach Robby bisa langsung WA atau telepon langsung ke 085321899582. Ada Ginia nih coach, namanya Ginia ya.
Ginia atau Gina nih? Tahu kan ya. Sepertinya Gina sih. Ini typo nih kayaknya. Halo kakak, saya mau ada pertanyaan dengan Coach atau Bung Robi dong gitu. Pertanyaan yang pertama, hoki Al Zaitun keren banget nih dan olahraga yang bergengsi. Gimana sih caranya meyakinkan ya kan untuk bisa percaya diri kepada para pelajar untuk bisa menghadapi event-event pertandingan hoki? Dan untuk olahraganya, apa nih, berat nggak sih katanya? Karena untuk melatih skill dengan stick hoki ini cukup sulit katanya. Karena melihat hoki Al Zaitun keren-keren banget. Apa nanti ada next event lagi katanya gitu kan? Silahkan Oke. Coach. Kalau bahasa Madura jadi Manadonya silahkan apa Coach? Saya sendiri nggak tahu. Layar besar di Bandung. Oh iya, oke. Silakan, Coach. Ya, yang jelas kalau untuk mempersiapkan menghadapi event, otomatis secara fisik, secara teknik, dan secara mental, ya harus kita persiapkan dulu. Kalau kita belum merasa siap dalam hal fisik, minimal kita benahi tekniknya Oke. dan terutama mentalitas menghadapi satu kejuaraan. Itu lebih penting kalau menurut saya. Kalau fisik sudah disiapkan, teknik sudah disiapkan, ternyata mentalitas kitanya masih demam panggung. Itu biarpun latih teknik, latih fisik yang sudah Ambiar ya, Coach. Keren. sudah luar biasa, dalam beberapa menit itu bisa rusak. Demam panggung. Ya itu tadi ambiar ya. Iya. Oke. Jadi ya supaya kita siap untuk menghadapi suatu event, benar-benar, apalagi namanya olahraga tim, Ya. hoki kan olahraga tim. Yes. Berarti ayo kita sama-sama latih fisik, ayo kita sama-sama latih teknik, dan mental tumbuh karena apa? Kebersamaan. Oke. Dan dari diri sendiri mau melibatkan diri sendiri, mau saling tolong menolong, akhirnya tim itu akan jadi lebih solid. Oke. Ibarat kayak anggota tubuh kita Ya. satu sakit, semua bisa membantu, gitu, merasakan, gitu, posisinya. Nah, Dan untuk event, ya bagi saya sih dalam event waktu dekat apapun. aja nih, Coach. Kalau dalam waktu dekat, ya intinya tetap bagaimana izin daripada Syekh dulu, Ya, oke. karena yang mahalnya di situ. Ada event terdekat apapun, kalau tanpa restu dari Syekh, kita tidak bisa, karena kita harus taat sama orang tua kita. Iya. Pasti ada maksud supaya kita selamat, supaya kita berhasil, dan semuanya untuk kita semua. Oke. Tapi walaupun belum ada event yang keluar, Mahat Al Zaitun ini sering ditandangi ya oleh atlet-atlet atau apa kok, coach klub ya sebutannya untuk hoki. Untuk terakhir kemarin sih ada yang untuk mempersiapkan PON ya, yang dari Jawa Barat katanya. Nah itu coach, mereka tergabung, kakak adik itu tergabung di situ. Oh, di situ. Ya. Mereka merumput di Mahat Al Zaitun, ya kan? Dan yang memberi saran untuk ini loh, Mahat Al Zaitun punya lapangan hoki rumput yang bagus banget, yang mereka berdua itu gitu. Dan pelatihnya itu juga sempat beberapa tahun yang lalu itu juga datang atau bertandang ke Mahat Al Zaitun karena memang cuma Mahat Al Zaitun yang punya rumput lapangan hokinya. Betul nggak sih, Coach? Ya, untuk saat ini ya betul memang seperti itu. Dan sebelumnya sebetulnya ada yang juara PON sebelumnya dulu, Kalimantan sempat datang ke sini khusus. Gitu. Nah, sempat juga. Karena Sparring. mereka sempat bermain dengan kita waktu di ISKI. Mereka
sempat kalah juga. Wow ya, Ya, kalah dengan adik-adik apa? ya angkatan yang sebelumnya. Dari- Itu juga bisa melatih percaya diri dong ya coach ya? Ya otomatis. Ya nggak bisa Apalagi mengalahkan mereka kakaknya. akhirnya bisa juara kan, tim Kalimantannya. Jadi mereka merasa, oh ini tempat sparring yang cocok. Eh, Mungkin seperti itu. Dan secara tutur kata tingkah laku, oh bagus. mhm. Itulah Hoki Al Zaitun selalu terkenalnya adalah pembentukan karakternya baik. Jadi saat bermainnya bersih. Bersih, sportif. Sportivitasnya tetap dijaga. Oke. Bahkan walaupun kita kalah tapi kita menang di hadapan penonton. Karena di kandang sendiri istilahnya ya coach. Itu nggak di kandang sendiri saat itu. Di mana? Di mana? Sempat terjadi itu di Surabaya. Oh, pernah ke Surabaya. Wah, keren. Kita keren. kalah cuma kedua, tapi di mata penonton kita adalah juaranya. Karena attitude itu. Karena attitude, Sportivitas. karena sportivitas dalam bermain, itu penilaian penonton. Keren. Ada Muhammad Naim. Ini wali santri dari asal Malaysia. Oh, Muhammad Naim, wali Jauh ya? santri asal Malaysia. Mereka dengar melalui live streaming nih coach. Anak ke Malaysia. Iya, anak kelas 10 ekstrakurikuler perkapalan. Jadi ingin bertanya dengan Coach Robby, apa perbedaan melatih anak-anak santri Al Zaitun Iya. berbanding dengan anak-anak sekolah atau klub yang lain nih Coach? Terima kasih. Yang jelas perbedaannya, anak-anak santri yang kita latih ini, mereka berada di dalam satu wilayah yang tetap dalam pengawasan kita semua. Oke. Tapi kalau di sekolah lain, bisa jadi mereka mengakunya berangkat ke sekolah, namun ternyata belok. Ini Taman pengalaman biliar, pribadi nggak entah nih? Pengalaman pribadi nggak nih Coach? Bukan. Oh bukan. Ya. Namun ada rekan yang memang melakukan seperti itu. Oke. Jadi, Terus stories ya berarti ya? ya banyak kejadian seperti itu. Terkadang kan kita bisa menemukan kalau kita lagi di jalan, loh ini kan seragam ini harusnya mereka lagi pada di sekolah, kok ini pada di jalan. Oke. Kalau kehidupan di asrama atau berdormitori nggak akan terjadi itu ya Coach? Mungkin saja bisa Oke. terjadi, namun tetap dalam pengawasan ada keamanan, Ya. tetap akan dicari. Betul. Tapi kalau di luar, siapa yang mau cari? Karena di sekolah nggak ada, nggak mungkin keamanan sekolah mencari kemana-mana. Itulah kelebihannya di dormitori, kalau Oke. menurut saya. Jadi seharusnya di seluruh Indonesia dibuatlah sekolah yang dormitori seperti ini lebih banyak, supaya lebih tertata, lebih terdidik, benar-benar pembentukan karakternya juga bisa dibangun bersama-sama. Tapi kalau masih sekolahnya yang konvensional, saya bahasanya konvensional jadi. Iya, iya. Nggak apa-apa Coach. Ya sekolah yang bisa kita pantau selama hanya di sekolah. Tapi dari rumah ke sekolah kita nggak tahu. Sebetulnya ada kelemahan juga di situ. Oke. Semuanya punya ada lebih ada kurang. Tapi pertimbangan saya lebih bagus harus yang dormitori. Untuk sanawiyah ke aliyah itu cocok sekali. Nah, untuk Coach sendiri sebagai pelatih hoki nih, kelebihan lain selain tadi ya mampu memantau. Saya pernah dengar nih Coach menyampaikan gini, keunggulan sekolah berdormitori atau berasrama, ya kan, mampu mencetak atau atlet tuh lebih perfect, lebih sempurna gitu Coach. Karena memang dari nol, dari basic sekali sampai dengan yang profesional itu terpantau perkembangannya dengan sangat bagus gitu. Ya, Iya Coach. ya kalau kita lihat dari gizi, gizinya sama, seimbang, semuanya dapatnya sama. Kalau dormitori, kalau yang bukan dormitori, yang satu makannya ayam, daging,
Yang satu ternyata cuma makan tempe, hanya cuma makan kerupuk, nasi aja. Bagaimana mau bisa jadi atlet yang baik? Ya. Itu baru dari gizi, dari ketatan mereka istirahat. Oke. Kalau di asrama, kalau dormitory kan otomatis waktunya istirahat, tidur. Kalau di rumah, entah dia masih main game, sampai besok paginya lagi ke sekolah, tidur di sekolah, nggak belajar. Oke. Jadi banyak bagusnya dormitory sebetulnya. Sekolah berasrama itu otomatis bisa menciptakan atlet-atlet yang lebih baik, karena mereka bersama-sama dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oke. Kemudian dengan berlatihnya di tempat yang sama juga, otomatis kita pengontrolannya lebih mudah. Itu Dari dia. segi gizi, tidurnya, sampai kebersamaan mereka dalam berlatih. Kita bisa melihat pembentukan karakternya, betul-betul bisa dapat sekali. Karena itu Al-Zaitun bisa saya katakan sebetulnya adalah pemusatan latihan junior. Oke. Kalau menurut saya, Pemusatan pelatihan junior dan untuk nasional, dan untuk nasional. karena Oke. para santri kitanya ada yang dari Malaysia, Betul. ada yang dari Jambi, dari mana? Ada dari Jakarta, Irian dari juga mana? ada ya, Coach? Oh, saya berdengar. Ada ya? Iya, ada. Ya, Papua maksudnya. tergantung dia mau ikutnya olahraga apa. Jadi sebetulnya bukan hanya hoki, tapi ini pemusatan latihan atlet bagi Indonesia Masuk akal sih, Coach. secara junior, tingkat junior ya. Iya. Nanti iya. bisa dikembangkan lagi di cabangnya masing-masing di tingkat senior. Dan dari dormitory atau berasrama itu, chemistry-nya juga akan semakin bagus ya, Coach? Iya, karena baik pelatih maupun antar mereka sendiri bisa lebih merasakan si anak ini bagaimana, si anak itu bagaimana. Berarti sebagai pelatih saya harus memberikan pelatihan seperti apa. Kalau sebagai guru bisa menilai lagi, oh si anak ini kenapa malas belajarnya. Kalau kita dengan hati enak sebetulnya. Iya. Enjoy dalam melatih. Enjoy dalam melatih. Kita balik lagi ke laptop nih, Iya. Coach ya. Ada Niko dari Anjatan. Al-Zaitun terkenal dengan konsep dan gagasan Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang, atau yang lebih dikenal dengan Al-Steam. Ya. Ya, menurut Coach Robi, fungsi manfaat bagi coach atau atlet itu apa katanya? Fungsi Iya, atau manfaat atlet iya. Al-Steam bagi dirinya atau untuk bagi seluruh bagi umat seluruh manusia. para pelajar dan mungkin juga para pelajar yang otomatis atlet yang coach bina ya, dan bisa jadi seluruh Ya, karena sudut Dunia. pandangnya bisa beda-beda. ya. Dari dirinya sendiri atau dari orang lain yang melihat. Berarti mungkin saya anggap ini dari orang lain yang melihat. Ya, oke. Kalau dari orang lain yang melihat si atlet tersebut, otomatis, kalau sudah di Al-Steam, berarti kan sudah secara law-nya, secara hukumnya, Ya. secara sainsnya. Kalau saya terapkan di hoki, saya terapkan di hoki sebetulnya. Contohnya apa coach yang konkretnya? Ya, contohnya kalau law-nya, otomatis sebelum mereka bermain hoki, kita beritahu dulu bagaimana keamanan mereka dalam bermain. Oh, oke. Itu law-nya. Mm-mm. Sebelum mereka mengetahui aturan-aturan dalam bermainnya. Karena yang paling penting kan aman dulu. Yes. Segala bidang usaha maupun apapun, yang penting keamanannya dulu yang diutamakan. Setelah itu baru sains, keilmuan. Keilmuan kalau di hoki, dasar ilmunya sama semua. Oke. Tinggal metode yang kita mau berikan sama merekanya mau bagaimana Ya. dari ilmu tersebut. Oke. Baru setelahnya adalah teknologi. Teknologinya kita perkenalkan. Bagaimana itu alat yang kita pakai itu teknologinya bagaimana? Apakah itu sudah yang bagus?
Mereka harus mengetahui itu. Kemudian engineeringnya, Engineering. iya, engineeringnya anggapan itu adalah lapang tempat kita bermainnya. Bagaimana kita beradaptasi dengan lapangan yang akan kita lakukan bermain hokinya dan kemampuan yang kita punya. Kemudian artnya berarti bagaimana mereka bisa mengoperasikan, bisa mengolah bola tersebut dengan dribble yang bagaimana mereka ciptakan sendiri dengan kesenian yang dia punya. Orang lain belum tentu bisa melakukan dribble seperti itu, passing Iya. seperti itu. Betul, betul. Itu seninya. Apalagi hoki harus pakai alat, seninya luar biasa. Bolanya kecil lagi ya, Coach? Iya. Kemudian mereka lakukan dengan terukur mathematics. Mathematics. Nah, bagaimana mereka punya target. Kalau saya nanti sanawiyah saya harus bisa begini. Bagaimana nanti saya kelas 10, kelas 11 saya harus bagaimana harus bisa Oke. begini. Saat lulus nanti saya harus bisa jadi pemain Jawa Barat, Iya. dan pemain DKI, pemain nasional. Terukur dari situ sebetulnya. Ada target yang dicapai. Itu yang saya berikan. Dan sebenarnya tambahannya spiritual setelah Iya. matematik. Spiritualnya dapat ya, Coach? Kalau spiritual, kenapa kita selalu dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa? Yes. Harus, itu wajib. Wajib. Itu kena semuanya. Kena semuanya. LSTEMS ya. Law, Science, Teknologi, Engineering, Art, Mathematics, dan Spiritual tambahannya. Itu bisa diterapkan di hoki. Ya. Nice, luar biasa. Ini banyak banget yang SMS jadi coach WA ya. Jadi salah satunya dari Isan. Isan nih, terima kasih Prima 95,8. Salam untuk Bung Robi dari Ventural Love Biru katanya. Wow. Apa tuh Love Biru, coach? Entah, saya kurang tahu. Gitu. Tapi Ventural saya tahu. Ya, oke. Ini Sukses selalu ya Isan ya. ini benar-benar dicintai nih coachnya nih. Apa sih yang membuat mereka jadi cinta banget sama coach Robi? Apa yang coach sudah berikan kepada mereka nih? Ya. Kalau ditanya seperti itu saya sendiri bingung. Apa yang membuat mereka bisa teringat-ingat pada saya? Oke. Mungkin karena saya terlalu keras juga bisa jadi. Mungkin karena saya terlalu menjaga mereka juga mungkin. Ah, ya. Atau mungkin juga saya terlalu menghambat-hambat mereka juga mungkin. Menghambat dalam hal apa nih, coach? Ya, menghambat dalam hal untuk tidak melakukan yang tidak yang kurang baik gitu. Oke. Bahkan tutur kata lu gue aja saya tidak boleh terapkan. Lo gue. Iya. Oh, oke. Karena biasakanlah pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Atau pakai bahasa Arab, ayo. Oke. Coach bisa Biasanya bahasa kita Arab. belajar jadinya. Coach bisa bahasa Arab. Bahasa Arabnya tahu sedikit-sedikit aja. Kalah dong nih Mas nih. Sejak di Mahat Al-Zaitun. Keren. Tahu Nisa, Rijal, Oke. Apa tuh unsito apa? Tarbiyah. Tarbiyah. Coach, Anak antum. anak antum ya. Orang tua tahu nggak sih coach kalau anaknya dilatih hoki oleh coach Robi? Ada yang tahu, ada juga yang tidak tahu. Terutama yang setelah lulus. Sekarang sudah mengabdi jadi guru di Jogja. Magelang. Oke. Setelah saya berkunjung ke sana, ketemu dengan orang tuanya, ternyata orang tuanya baru sadar bahwa selama ini yang melatih anaknya ternyata adalah berbeda keyakinan. Oh ya? Namun beliau juga sangat welcome begitu tahu. Artinya toleransi di Al-Zaitun berhasil. Oke. Ya, Komen mereka? positif. Bahkan kaget. Ternyata
yang melatih anak saya beda ya keyakinannya. Oke. Tapi kok bisa jadi lebih baik? Oke. Bisa berguna bagi masyarakat. Sebelum kita berpisah nih Coach, Ya. karena memang waktu ya, apa sih yang ingin Coach sampaikan agar hoki yang ada di Mahat Al Zaitun, para pelajar yang Coach latih sedari dini sampai dengan boleh dikatakan tinggal make lah yang di luar ya, gitu ya, supaya mereka juga lebih percaya diri lagi, tidak tertahan seperti sekarang ini ya, oleh ya kita nggak ngerti gitu loh gitu, oleh siapapun itu ya. Apa yang ingin Coach sampaikan nih kepada mereka? Karena hoki ini di Indramayu cuma ada di pesantren Mahat Al Zaitun ya Coach? Iya, di drama ini. Oke, silahkan Coach. Ya, bagi para alumni, seperti yang saya bilang pada kalian semua, ya, mungkin kalian tidak punya kesempatan untuk membela alma mater kamu saat kamu masih berada di Al Zaitun. Namun suatu saat kalian akan dibutuhkan di daerah dimanapun kamu berada. Jadi taat disiplinlah dimanapun kamu berada. Itu yang selalu saya pesankan pada mereka. Dan bagi pengurus hokinya, baik di Jawa Barat maupun di pusat, ayo, kalau memang mau ke arah profesional, lakukan lebih baik lagi. Katakan ya, untuk yang benar ya benar, yang salah ya salah. Kalau memang kita salah, Al Zaitun salah, buktikan kebenarannya. Seperti itu. Dan kalau memang kita tidak salah, nyatakan juga kepada semua bahwa memang Al Zaitun tidak salah. Jadi kebenaran lebih penting, bukan pembenaran. Itulah seperti saat dulu saya sempat ngobrol secara langsung kepada Ketua FAI saat dulu, Pak Erizal. Saat itu saya ajak ngobrol secara langsung. Apa salahnya kami Ya. di Al Zaitun? Dan Pak Erizal sendiri meminta maaf akhirnya secara langsung. Dan Tapi- itu saya ngobrol di stadion di Bandung saat itu. Didengar oleh yang Walaupun meminta maaf secara langsung, yang menandatangani saat itu skorsing itu Pak Erizal juga ya? iya, itu. Tapi beliau sudah minta maaf kepada saya saat itu. Setelahnya ngobrol lagi sama saya. Selayaknya yang menandatangani saja sudah menyatakan kesalahannya, minta maaf. Yang melanjutkannya kok malah membiarkan. Itu aja bagi saya. Tapi ya sudah, seperti yang saya berikan, saya katakan pada anak, kalian fokus saja berlatih. Toh, begitu kamu sungguh-sungguh berlatih, dimanapun tetap kamu akan dicari. Dan mampu menjadi Dan pahlawan. kamu akan bisa memberikan yang terbaik di daerah manapun, bahkan untuk nasional. Baru di situ bukti bahwa lulusan Al Zaitun, baik dimanapun dia berada, bisa memberikan kontribusi yang luar biasa di daerah di mana dia berada, bahkan nasional. Itu aja bagi saya. Iya. Sebagai seorang pelatih, pastinya akan sangat membanggakan sekali bila anak-anak yang dilatihnya atau pelajar-pelajar yang dilatihnya itu bisa tampil ya, mengharumkan alma mater dari sekolahnya ya Coach, atau dari klubnya ya Coach. Ya, betul. Karena itu, kalau benar-benar mereka hatinya masih Al Zaitun, dimanapun mereka berada,
sesuai moto mereka selama di Al Zaitun. Al Zaitun selalu di hati. Al Zaitun selalu di hati. Yang terakhir, tunjuk ajar dari Syekh Al Zaitun Syekh Panji Gumilang, Coach, untuk olahraga atau ekstrakurikuler hoki ini tuh apa, Coach, yang selalu Coach pegang sampai dengan sekarang? Kemandirian beliau ngajarin kita. Oke. Kita tidak tergantung. Dalam kondisi seberat apapun, kita harus bisa survive. Walaupun kita dalam kondisi tertekan sekalipun, kita harus tetap bangun. Jadi apa yang terjadi sama Hoki Al Zaitun, tetap kita pegang teguh untuk tetap membina, tetap mendidik, tetap menghasilkan, tetap melahirkan atlet-atlet walaupun sudah tidak bersama-sama kita, tapi dimanapun mereka berada, tetap gak akan lepas bahwa mereka adalah Al Zaitun. Oke. Itu yang luar biasa kalau menurut saya. Dan Syekh menunjukkan bahwa mau kita diserang seperti apapun, beliau tetap tenang, manage manage konfliknya luar biasa, hebat kalau menurut saya. Belum tentu dapatkan panutan kita, Syekh kepala keluarga kitanya yang luar biasa, di tempat ibu kitanya Al Zaitun, di mana kita bisa berkarya. Siap. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Coach Robby ini, Coach Robby ini merupakan pelatih hoki di Mahat Al Zaitun ini, mampu didengar oleh pihak-pihak yang terkait ya, Coach. Karena Mahat Al Zaitun itu menghantarkan para pelajar yang siap mengabdi juga untuk bangsa dan juga tanah airnya ya. Jadi jangan sampai dibatasi prestasi mereka dalam kehidupannya ya, Coach ya. Ya, itu Dan yang penting. hoki ini merupakan olahraga yang menjadi favorit di kalangan pelajar Mahat Al Zaitun. Mereka akan bangga, mereka akan lebih percaya diri bila mampu tampil membela, apalagi membela bangsa dan tanah air mereka ya, Coach. Karena hoki Mahat Al Zaitun ini sempat go Asia ya, Coach ya, yang di Thailand ya. Itu Go Asia berarti. Itu dia. Coach, terima kasih banyak untuk kehadirannya di kesempatan hari ini. Terima kasih banyak juga Ini atas kesempatan diberikan. Panjang kali lebar, akhirnya kita nggak berasa waktunya sudah melebihi batas ya, Coach ya. Karena terima memang kasih juga buat pemirsa semuanya. Oke, karena memang seseru itu, Coach, membahas hoki. Hati-hati di jalan ya, Coach. Artinya kalau Coach di sini meninggalkan pelajar untuk berlatih hoki sore hari ini. Untuk sore tadi memang betul saya tinggalkan. Oke, siap. Hati-hati di jalan nanti ya, Coach. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum Merdeka, Coach. Salam Merdeka.